Udah, tiga. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita. Di sini mungkin perkenalan dulu. Nama saya Fiona Evelyn Irawan. Saya Nurul Laila Bisyifa. Saya Sitikan Davera. Saya Kirana Evita Putri Atmaja. Saya Pravita Eka Yaraning Tias. Tapi sebenarnya kalau nggak perkenalan juga nggak apa-apa, karena pasti kalian udah tahu nama-nama kita kan. Sebelumnya Pak Rifai maaf ya, ini kameranya Iya, ya sedikit cahaya ini Tinggal tuh. karena nggak bisa dikunci. Halo Pak Rifai. Halo Pak Rifai. Jadi di sini kita mau podcast tentang pembunuhan ya. Iya. Ini pembunuhannya. Judulnya Jack the Ripper, pembunuh misterius yang tak pernah terungkap. Jadi ini benar-benar nggak pernah terungkap gitu Iya, kasusnya? sampai sekarang. Tahun padahal- berapa? Kalau di sini sih tertulis tahun 1888. Tapi ini padahal ya. ini ya, Iya. polisinya udah nanganin gitu. Udah. Tapi belum tetap nggak ini. Enggak diusut. terungkap. Jangan spoiler dulu. Kita Oke. ceritain dulu coba. Karena Kita langsung kalian nggak tahu, karena tanya. kalian nggak tahu, kita juga nggak tahu nih. Dan Kita kalian dikunci. penasaran kan? Jadi ini tuh misteri kriminal paling terkenal dalam sejarah dunia, yaitu Jack the Ripper. Meskipun kasus ini terjadi lebih dari 130 tahun yang lalu, hingga saat ini identitas pelakunya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, peneliti kriminal, dan masyarakat umum. Nama Jack the Ripper mungkin sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Oh, berarti emang pada udah tahu nggak sih namanya, jadi nggak asing. Jadi Iya. sekalian nyebut, mungkin orang sampai Udah pada tahu nggak sih? iya, kayak udah pada tahu. Pikiran. Ia dikenal sebagai sosok pembunuh misterius yang meneror kawasan Whitechapel, bener nggak sih bacanya? Whitechapel di London pada tahun 1888. Yang membuat kasus ini begitu menarik bukan hanya karena kejahatan yang terjadi, tetapi juga karena hingga saat ini tidak ada jawaban pasti mengenai siapa sebenarnya pelaku dinamai. Oh, berarti itu. Berarti kayak nggak tahu orangnya Iya, mana. iya. Cuma tahu namanya doang. Iya, tapi kayaknya pernah dengar-dengar ini udah ditanganin polisi tapi belum terungkap ya. Iya, belum. Bahkan setelah lebih dari 1 abad berlalu, kasus ini masih sering muncul dalam buku sejarah, film, serial TV, dokumenter, hingga penelitian akademis. Banyak orang mencoba memecahkan misteri ini menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari penelitian arsip hingga teknologi modern. Penelitian arsip tuh gimana maksudnya? Itu nggak sih kayak nyari-nyari apa? Bukti gitu. Iya, Kita nggak pernah dengar ya terus- penelitian arsip. Kalau teknologi modern berarti tuh ini dari zaman-zaman kapan sampai alat atau apanya berkembang itu terus diteliti lagi gitu. Oh, penelitian arsip itu metode pengumpulan dan analisis data menggunakan catatan atau dokumen fisik. Oke. Menariknya lagi, kasus Jack the Ripper terjadi pada masa ketika ilmu forensik masih sangat terbatas. Polisi belum memiliki teknologi yang sekarang kita anggap biasa, seperti tes DNA, rekaman CCTV, atau basis data sidik jari yang lengkap. Akibatnya banyak petunjuk yang tidak dapat dianalisis secara mendalam. Jadi tapi kekurangan ini Iya ya, karena belum canggih juga nggak sih? di zaman-zaman itu tuh emang sulit nggak sih maksudnya diselidiki. Aku juga Iya, banyak makanya dengar banyak gitu kejahatan dari di tahun Nadia itu Omar, kan. cerita-cerita yang di YouTube gitu-gitu tuh, kalau misalnya kasus udah lama gitu-gitu tuh pasti susah diselidikin karena apa ya, teknologi dulu kan nggak secanggih sekarang aja pun belum bisa kan kayak Iya. terungkap. Di sana nggak ada sidik jari, nggak ada apa-apa, jadi mereka bener-bener ini nggak sih usaha yang apa ya, berlogika banget, jadi pakai Yang otak kayak bener-bener ekstra. Iya, benar-benar setuju. Karena itulah muncul begitu banyak teori. Ada yang percaya bahwa pelakunya adalah seorang dokter, ada yang menduga seorang warga biasa yang tinggal di Whitechapel. Bahkan ada teori konspirasi yang menyebut keterlibatan orang-orang dari kalangan atas. Dokter, kok bisa dokter ya? Bisa jadi tahu. Biasanya kalau pembunuhan-pembunuhan gitu, orang-orang yang ngerti apa sih? Kayak Ya kayak yang pintar udah gitu loh, ahli iya kan. benar. Tapi ini maksudnya berarti dokternya dituduh gitu. Karena kan dia nggak tahu apa namanya, tersangkanya siapa, kita bisa iya, nyurigain paham, siapa paham, aja paham. kan. Ya, Namun hingga sekarang semua teori tersebut masih berupa dugaan, tidak ada satupun yang berhasil membuktikan identitas Jack the Ripper secara mutlak. Aduh, berarti masih duga-dugaan ya. Berarti sampai sekarang ya? Iya masih abu-abu itu. Lama banget loh berarti.
Nah, dalam podcast kali ini guys, kita mau teman-teman di podcast kali ini kita bakal menelusuri gimana polisi atau kasus ini terjadi. Terus gimana sih tunggu kurus. Kondisi masyarakat Belanda Iya. saat itu, dan juga ada teori-teori Siapa aja lah korbannya? tersangka yang muncul dan mengapa misteri ini masih bertahan hingga sekarang. Yuk kita lanjut ke bagian 1. Kita mengenal Whitechapel tahun 1888. Sebelum membahas kasusnya, kita perlu memahami lokasi tempat semua peristiwa ini terjadi, yaitu tadi kita udah nyebutin di awal namanya itu Whitechapel. Whitechapel. Mengapa daerah ini begitu penting dalam cerita Jack the Ripper? Whitechapel adalah sebuah kawasan di bagian timur London pada akhir abad ke-19. Daerah ini dikenal sebagai salah satu wilayah termiskin di kota tersebut. Ketika banyak orang membayangkan London pada masa itu, mereka mungkin membayangkan bangunan megah, istana, dan pusat perdagangan yang sibuk. Namun, Whitechapel sangat berbeda dari gambaran tersebut. Berarti kalau kita bayang-bayangin sih, London bagus banget ini, tapi salah satu ini kebalikannya latar kan. belakang. Ini dari Beda sisi banget. Whitechapel. Sisi gelapnya nggak sih? Tapi aku jadi tahu, jadi paham nggak kayak kan aku taunya Whitechapel London kan kaya kan Kayak kota Tahu lah, kayak negara maju kan. jalanannya aja udah itu Yang ternyata di konten-konten tetap juga ada, ya tetap kelihatannya kayak yang mewah-mewah gitu tapi ya. kan kita nggak tahu. Iya. Kalau konten-konten memang nggak mungkin memperlihatkan yang jelek kan. Iya. Jadi benar-benar. Whitechapel ini kayak bagian timurnya terus yang itu. Bagian yang Terpencil kurang gitu, Mas. bagus gitu. kurang Iya. kurang dilirik Benar. sama pemerintah. Terus Gini. pada tahun Pada tahun 1888, Whitechapel dipenuhi oleh penduduk yang hidup dalam kondisi sulit. Banyak keluarga tinggal berdasarkan rumah-rumah berdesakan di rumah-rumah kecil, sanitasi buruk, penyakit mudah menyebar, dan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. nah ini pengangguran Ya, ini penyebab salah satunya karena pengangguran. Sama yang tadi ada disebutkan apa namanya tingkat penyakit juga nggak sih? Pasti Mungkin kalau karena orang-orangnya padat kan. oh iya Aku berdesakan kan. Aku mau nanya deh, sanitasi itu apa sih? Sanitasi. Coba cari tahu ya. Sanitasi Oke, kita Kita cari dulu ya, sanitasi. karena sanitasi itu kirain lingkungan. Iya, Lingkungan kan? buruk jadi penyakit mudah menyebar. Iya nggak? Coba kita cari Sanitasi itu adalah upaya pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada pengendalian faktor lingkungan fisik manusia. Oh, pantesan apa mudah menyebar gitu iya, ya. sama penyakit-penyakit. Jadi Iya. kayak penyakit apapun gitu jadi gampang ini ya terinfeksi Iya. atau terjangkau ke orang-orang yang kebal Benar-benar. sekalipun. Iya, ini tuh mencakup kayak pengelolaan limbah seperti fases dan air kotor, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, dan pengendalian faktor penyakit untuk melindungi kesehatan masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya kalau di sini Ini akibatnya. Akibatnya kemiskinan menjadi masalah besar. Banyak orang harus bekerja dengan upah rendah hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Jadi kondisi sosial emang berat ya? Berat banget. Iya. Ekonomi juga sih. Iya, Ekonomi. Terus bahkan beberapa laporan pada masa itu menggambarkan Whitechapel sebagai daerah yang penuh dengan kesulitan ekonomi dan kriminalitas. Pantes Oh, ya. kriminal ini. Kriminal udah enggak Kriminal ini, kriminal Mama, jadi dia kriminal. Mama, I'm a criminal. jadi salah satu kriminalnya ini ya. Oh, terus katanya pada malam hari jalan-jalan di Whitechapel juga tidak seterang sekarang. Lampu-lampu jalan masih terbatas dan banyak gang sempit yang gelap. Iya. Tuh, kan maksudnya kayak lampu kadang di jalan gede aja kan masih gelap. Lah ini kalau gang sempit ya pasti gelap banget. Nggak bisa lihat apa-apa dah. Makanya pembunuhan merajalela ya. Iya, karena kan Gampang ya jadinya. apa namanya? Gampang. Lingkungannya juga kan yang Iya, kurang mendukung. benar-benar. Ini paling lewat dikit udah ada yang nunggu bawa parang. di gang kecil, iya bener. Sekarang Karena aja siang karena gelap kan kita jalan Nggak nggak tahu kelihatan, juga ya. nggak kelihatan. Was-was pun nggak tahu dari samping kanan. Iya. Petunjuknya jadi susah juga nggak sih Benar. buat nyari tahu siapa pembunuhnya? karena emang udah segelap itu mas. Kabut yang sering muncul di London membuat jarak pandang semakin buruk. Bayangan berjalan di malam hari dengan penerangan minim dan cuaca yang berkabut.
udah gelap ditambah berkabut. Berkabut. Combo guys, Walaupun plus hidupnya apa namanya berdampingan kayak gitu tetap Tapi ini namanya- kelihatan banget ya, witch couple tuh kayak apa ya? Ini yang miskin kan. ya miskin, maksudnya Kayak- udah mah miskin nggak apa-apa sih, tapi maksudnya penyakitan banget daerahnya udah. aku kotor, jadi ngebayangin pengangguran. sih kayak Pengangguran. daerahnya tuh kayak yang di gang-gang tapi itu bener-bener Tapi yang kayak kenapa Berdempetan orang nggak gitu pernah nggak ada videoin witch couple ya? Atau kita yang nggak pernah search? Apa tentang kita witch coba- couple? Kita coba search ya. Kepo nih. Kita mau tahu dulu ini lokasi Jack the Ripper-nya tuh di Why? mana? Dan kita udah ngejelasin tentang lokasinya ternyata di witch couple. Jadi kita mau tahu. kalau sekarang Oh, dulu tuh kayak gini guys, bener-bener yang berdempetan banget tuh loh ke rumah ke rumah. banget. Iya, Oh, belum padat. rumahan. Ya bayangin Iya. kalau gang kayak gini, kayak gang-gang kayak gini Oh. malam. cening Apa yang nggak bisa ya bisa. ya Bisa lanjut. kehidupan masyarakat saat itu nih. Kalau kita bicara tentang kehidupan masyarakat biasa di witch couple, seperti apa keseharian mereka? Sebagian besar masyarakat bekerja dalam pekerjaan kasar. Ada yang menjadi buruh pelabuhan, pekerja pabrik, pedagang kecil atau pekerjaan lain yang tidak selalu memberikan penghasilan tetap. Jadi ini cuma pekerjaan-pekerjaan sederhana aja, ya kayak berdagang, terus kerja-kerja di pabrik, atau enggak pekerjaan yang lain yang penghasilannya tuh nggak tetap gitu. kayak orang harus mencari pekerjaan setiap hari tanpa jaminan bahwa mereka akan mendapat upah karena sulitnya kondisi ekonomi kan, banyaknya keluarga yang di penginapan murah yang sangat padat juga. Berarti itu pada nggak ini kayak ngungsi-ngungsi gitu, jadi Iya nggak sih, jadi nggak benar-benar penginapan. rumahnya mereka gitu. Tapi kan Mungkin ya. malah itu ya berarti pengeluarannya tambah banyak, penginapan kan bayar. Itu juga sama pengaruh kita habis misalkan di tempat itu habis didatengin sama orang terus Oh, iya. kita, ya kan, jadi penyebarannya lebih Oh iya benar-benar. Kita nggak tahu juga orangnya itu gimana. Dan dalam satu ruangan kecil terkadang bisa tinggal beberapa orang sekaligus. Privasi hampir tidak ada. Parah. Waduh, parah. Benar-benar kedap ini ya suara ruangan. Mungkin Mungkin dari itu. ruangan ini lebih kecil ya. mungkin kalau misalnya ruang ini juga pasti lebih banyak gak sih kayak Iya, orang-orangnya Justru bener-bener lebih yang banyak. iya Justru kan lebih banyak. Bisa tuh Semakin sampai besar 10 orang semakin nggak sih? banyak Semakin banyak orangnya, orangnya. makin dempet lagi. bener, Ini kan bener. privasinya nggak ada. Iya. Berarti kalau Berarti benar-benar Iya. semuanya tuh nol privasi. normalisasikan Privasi please. nggak ada privasi di antara Tapi mereka mereka ya. mungkin kan ngerti kan kayak ya mau gimana lagi gitu. Iya nggak sih? Karena Terpaksa iya, nggak benar. sih mau nggak mau. Iya, situasi seperti itu tentu menciptakan tekanan sosial yang besar. Iya guys, pasti nggak sih kalau ya gimana maksudnya ya satu ruangan tanpa Oh iya, aku privasi. juga mau ngomongin ini. Kemiskinan juga meluas, membuat tingkat kejahatan semakin meningkat. Benar, setuju nggak? Setuju Setuju, banget. Kalian sering Karena nggak kayak ngelihat atau pernah baca gitu kejahatan paling jahat tuh ekonomi. Iya benar. setuju banget. Apalagi yang pencurian itu. Pencurian sih. tuh pasti karena kalau ditanyain kenapa gini-gini, karena anaknya belum makan atau apa gitu pasti ekonomi. Kalau mereka ada ngapain nyuri? Iya kan? Karena itulah ketika kasus Jack the Ripper muncul, masyarakat awalnya menganggapnya sebagai salah satu dari sekian banyaknya kejahatan yang terjadi di Whitechapel. Berarti banyak banget ya kejahatan-kejahatan yang ada di Iya kan tadi udah Whitechapel. disebutin ini kota termasuk yang kriminalitasnya tinggi. Ya benar. Apalagi penduduknya yang dengan penduduk yang sebanyak itu pasti nggak tahu juga Iya, mau benar. curiga sama siapa nggak sih? Iya, karena susah buat Ya. tebak. Ya karena seruangan juga banyak orang, jadi kayak iya. gitu nggak sih? nggak harus bisa dipercaya. Nuduh ini salah juga karena kan ini juga ini juga ini gitu. Namun seiring berjalannya waktu mereka mulai menyadari bahwa kasus ini berbeda. Oh, jadi makin tadi tuh nganggapnya mungkin oh Kayak ini biasa kayak aja, ya udah biasa gitu aja. kan. Karena udah normalnya Iya, kayak kriminal kalau kan. di sininya ada kejadian kayak mencuri, oh mungkin dia bagian dari pencuri-pencuri ini atau gimana, tapi beda, dia bukan. Nah, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan ya, guys. Tadi kan nyeritain latar belakang dulu tentang Whitechapel, terus tentang masyarakat yang ada di sana, keadaannya gimana, ada apa aja sih, terus juga kita nyeritain kayak apa ya, tentang kota ini tuh gimana. Nah, sekarang semoga kalian paham apa yang kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke awal munculnya misteri.
Kapan sebenarnya kasus ini mulai menarik perhatian masyarakat? Kasus ini mulai menjadi perhatian pada tahun 1888 ketika beberapa perempuan ditemukan meninggal di kawasan Whitechapel dalam rentan waktu yang relatif singkat. Oh. Kira-kira berapa kalau menurut kalian kalau singkat? Sehari gitu? Seminggu. Mungkin tiga sehari sampai itu 4 ada kali. kayak 3 hari 4 harian mungkin. Tapi kalau menurut aku tapi enggak dong. Dia kalau kayak gitu pasti mikir dulu. Mungkin rentan singkat itu mungkin sekitaran berminggu-minggu enggak sih kalau minggu. Enggak ya? Enggak, berarti? kalau minggu. Mungkin Berhari-hari. seminggu dua. Iya, mungkin. Dua apa Wah namanya? gila, serem banget dong. Ya mungkin ya, ini kan pendapat. Terus pada awalnya polisi belum yakin apakah semua kejadian tersebut dilakukan oleh orang yang sama. Karena saking tinggi kriminalitasnya. Benar-benar. Jadi Iya. bisa aja sih ini, bisa aja ini. Susah Jadi buat susah bener. Iya benar. Namun, setelah beberapa kasus berikutnya terjadi, muncul dugaan bahwa pola tertentu yang menghubungkan semuanya. Oh iya, banyak banget loh kasus-kasus pembunuhan pasti pakai pola yang sama. Jadi kayak misal dia membunuhnya mungkin kemungkinan pakai pasti nanti dia mungkin kalau polisi kan hafal ya, nanti tusuknya di sini, nah korban selanjutnya juga di sini. Jadi polisi ini gampang Langsung tahu, ngeh gitu gampang nggak tahu sih? ngeh Kalau orangnya sama kan? polanya. Iya, Iya, sama benar-benar. polanya. Karena nggak mungkin kalau orangnya beda sama dong, pasti ada kebedaan kayak letak pisaunya di Iya, mananya, benar. polanya gitu. Benar-benar. Oke. Media kemudian memberitakan kasus ini secara luas. Surat kabar pada masa itu sangat aktif memberitakan perkembangan terbaru. Jadi sebelum ada media sosial atau alat komunikasi, Pakai itu tuh koran. ada koran atau surat gitu ya. Jadi bisa dibilang ini apa namanya media pada saat itu tuh menjadi apa ya, peluang besar bagi Alternatif masyarakat pertama luas. kan, iya. Oh, jadi Karena biar semua orang tuh tahu tentang berita-berita yang berita-berita yang ada yang iya. lagi baru-barunya. Jadi kayak orang gitu, Benar-benar. orang atau koran. Koran atau surat? Berarti orang-orang zaman dulu pasti suka baca. Karena kalau nggak baca nggak Pasti tahu nggak sih? apa-apa. Kalau Pasti. nggak baca mereka mau pakai Pasti apa? nggak tahu. Tahu nggak sih yang kalau nggak baca nggak bakalan tahu apa-apa? Iya, Iya, istilah iya. itu. Oh iya. Jadi bisa dibilang media memiliki peran besar dalam membuat kasus ini dikenal oleh masyarakat luas. Sangat besar, bahkan nantinya media juga berperan dalam memperkenalkan nama Jack the Ripper kepada dunia. Tapi aku mau nanya ke kalian, bisa nggak? Kayak kalau kalian hidup di Whitechapel saat itu dan mendengar berita tentang adanya pelaku misterius yang belum tertangkap, terus apa yang kalian rasain? Takut sih. Pastinya takut, mau Iya, keluar rumah pertama. juga was-was banget. Nah, loh. ini yang mau aku ngomongin. Kalau aku bukan takut, tapi lebih ke was-was. Takut tuh karena kayak beda ya sama was-was. Kalau was-was tuh mungkin kita lebih Hati-hati. lebih hati-hati gitu. punya kak was-was sih, was-was. Was-was ya. Adanya gitu. Dan bikin kita nggak percaya sama orang nggak sih kalau kayak Iya. gitu? Iya. Karena kita nggak bisa percaya sama siapa aja nggak sih? Iya. Bisa jadi ya orang terdekat kita atau Bisa jadi dia yang We jadi never Jack know, the Ripper iya. ya. bombastic side-eye, criminal. Oke. Terus menurutku juga ya sama yang aku bilang tadi, takut. Apalagi kan kalau setiap beberapa minggu muncul berita baru tentang kasus yang serupa. Kita masuk bagian 2 ya guys, kronologi korban Jack the Ripper. Nah ini nih kronologinya. Setelah memahami kondisi Whitechapel pada tahun 1888, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dibahas dalam kasus ini, yaitu para korban yang dikenal sebagai Canonical Five atau 5 korban utama yang secara umum dikaitkan dengan Jack the Ripper. Jadi ada 5 korban utama yang langsung dikaitkan sama Jack the Ripper. Perlu diketahui bahwa sebenarnya ada beberapa kasus pembunuhan lain yang terjadi di Whitechapel pada periode yang hampir sama. Namun, sebagian besar peneliti sepakat bahwa ada 5 korban yang paling kuat kaitannya dengan Jack the Ripper. Nah, Siapa pantesan aja? susah dicurigain Nah, pembunuhan. ini kita berlima nih. Ini kita berlima. Iya. Kalian kepo nggak sih siapa sih kelima korbannya itu? Apa cewek cowok, apa cewek semua atau cowok semua? Kelima korban. Kelima korban tersebut adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards,
and Mary Jane Kelly. Kayaknya kok nama-nama cewek semua ya? Iya, cewek semua Cewek korbannya. semua. Dia ngincer cewek. Dia ngincer cewek. Nggak tahu ya, nama-nama ini tuh paling sering muncul dalam penelitian sejarah mengenai kasus ini. Waduh. Jadi kita harus teliti lagi sih. Oh, tapi ini ada kejelasannya juga nih. Mulai dari Mary Ann Nichols, korban pertama adalah Mary Ann Nichols. Ia ditemukan pada 31 Agustus 1888 di kawasan Whitechapel. Pada awalnya, polisi menganggap kasus ini sebagai salah satu tindak kriminal yang sayangnya cukup sering terjadi di daerah tersebut. Jadi sebelumnya itu Iya. emang udah sering kejadian. Namun setelah penyelidikan dilakukan, polisi menyelidiki, muncul dugaan bahwa pelaku mungkin memiliki pola tertentu, pola menetap tadi, pola Iya, menetap. benar. Ya, jadi saat itu masyarakat belum menyadari bahwa kasus ini akan menjadi awal dari misteri yang terkenal di seluruh dunia. Terus gimana reaksi masyarakat saat itu? Awalnya belum terlalu besar, namun berita tentang kasus tersebut mulai menyebar melalui surat kabar lokal. Ini korban kedua ya, Annie Iya. Chapman. Lalu beberapa hari kemudian terjadi kasus berikutnya. Benar, pada tanggal 8 September, masih di tahun yang sama, 1888. Ya Allah, cuma rentang 1 bulan dong. 1 minggu lah. 1 bulan dong? Lah kan udah 31 Agustus. Oh iya, akhir udah bulan. akhir. Iya maaf. Ditemukan korban kedua yaitu Annie Chapman. Iya benar dong, tadi siapa yang nyebutin seminggu juga tadi? Saya kan orang luar. Terjadi dalam waktu yang berdekatan. Aku nggak ini aja, nggak nyangka aja kalau waktunya Beneran, sedekat itu, iya, bener-bener. sedekat itu. Terus polisi udah itu belum? Apa maksudnya memiliki tersangka belum saat itu? Belum. nggak Mereka sih. masih mengumpulkan keterangan dari para Nah, para karena itu saksi. yang awal aja belum ketemu, terus udah muncul lagi Yang kedua. korban Nah ini yang kedua. ketiga ya, Elizabeth Strait. Selanjutnya kita masuk ke korban ketiga. Kamu baca. Korban ketiga adalah Elizabeth Strait yang ditemukan pada tanggal 30 September 88. Yang menarik, malam itu ternyata belum berakhir karena beberapa waktu kemudian ditemukan korban lain di lokasi berbeda. Ya ampun. Dalam Berarti- 1 hari. Iya. Berarti Berarti nggak masuk nentu kok. nggak sih? Nggak nentu seminggu gitu? Iya, mungkin. Tapi kan deket berarti kan, ada yang Iya. sebulan, seminggu gitu. Sesuai mood Nggak pembunuhnya. jauh. Terus ini ada korban keempat. Korban keempat itu Korban adalah keempat itu adalah Catherine Hindowes. Karena dua kejadian tersebut terjadi dalam malam yang sama, peristiwa itu dikenal sebagai double event. Double event. Double event. Dalam satu malam. Dijadikan event ya. tapi di sini juga ada nih yang ngomong kalau misalnya malam tersebut menjadi salah satu titik paling penting dalam kasus Jack the Ripper. Tapi iya sih, karena kan dengan waktu yang sesingkat itu kan. Semakin janggal, Iya, semakin benar. janggal. Tekanan terhadap polisi meningkat sangat besar karena masyarakat mulai merasa bahwa pelakunya bisa muncul kapan aja. Iya sih, benar-benar. Iya, Karena nggak ada waktu tertentu juga kan. Kayaknya suasana saat itu mencekam banget nggak sih, mau siang, sore atau lagi malam tuh pasti orang-orang pada was-was banget. Benar-benar. Mau gimana ya, sakit mau beli obat pun jadi nggak kepikiran, kayak ya udahlah di rumah aja gitu. Ya, dan kita sampai di korban kelima, yaitu Mary Jane Kelly. Korban kelima adalah Mary Jane Kelly yang ditemukan pada tanggal 9 November 88. Banyak peneliti menganggap inilah kasus terakhir yang secara kuat dikaitkan dengan Jack the Ripper. Setelah kejadian tersebut, rangkaian pembunuhan yang biasanya dikaitkan dengan Jack the Ripper berhenti. Namun yang aneh, meskipun pembunuhan berhenti, pelakunya tidak pernah ditemukan. Dan disinilah misteri sebenarnya dimulai. Oh, ini mulai ke surat misterius. Selain kasus pembunuhan, ada hal lain yang membuat nama Jack the Ripper terkenal hingga saat ini, yaitu surat-surat misterius yang dikirim kepada polisi dan media. Jadi maksudnya dia kirim surat-surat ke polisi sama media, sengaja. Dengan anonim nggak sih? Ya, Benar-benar nggak tahu. benar. Selama penyelidikan berlangsung, polisi dan kantor berita menerima banyak surat dari orang-orang yang mengaku. Oh, pada ngaku-ngaku. Ngapain ngaku-ngaku? Kok pada mau ngaku-ngaku jadi pembunuh? Aneh. Ini pada ini apa Enggak namanya? sih, Cari neror perhatian gitu. aja nggak sih? Neror. Caper ya. Iya banget. Orang-orang pada saat itu kan belum banyak yang SDM-nya ups tinggi gitu, maksudnya kayak orang-orang pada saling mencari. Iyalah pastinya.
Mungkin ya. Namun, ada beberapa surat yang menjadi sangat terkenal dan masih dibahas hingga sekarang. Apa tuh? A Dear Boss Letter. Mari kita mulai dari surat yang paling terkenal. Surat tersebut dikenal sebagai Dear Boss Letter. Dalam surat tersebut, pengirim mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Yaitu buat cari-cari perhatian doang. Iya benar. Surat ini dikirim ke kantor berita di London pada bulan September 1888. Benar-benar masih tahun yang sama kejadian Dalam ini. 1 tahun nggak sih? 1 tahun chaos banget. Iya benar. Benar-benar. Terus yang paling penting tuh, surat itulah yang pertama kali menggunakan nama Jack the Ripper. Berarti diambil dari nama ini ya. Oh iya benar-benar. Terus orang-orang berasumsi kalau Jack the Ripper nih. Iya, benar. Tapi nggak tahu siapa. Jadi nama yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebenarnya berasal dari surat itu. Iya. Surat pertama ya berarti. Surat itu. Jadi orang yang anonim ini yang bikin surat, yang bikin nama itu. Iya. Setelah surat dipublikasikan oleh media, nama Jack the Ripper langsung terkenal. Itu. Terus From Hell Letter. Selain Dear Boss Letter, ada surat yang lain yang cukup terkenal. Surat itu dikenal sebagai From Hell Letter. Surat ini berbeda karena bahasanya lebih pendek dan lebih sulit dipahami. Sampai sekarang, para peneliti masih memperdebatkan apakah surat tersebut benar-benar ditulis oleh pelaku. Berarti nggak ada yang nggak ada bukti atau yang memastikan hal tersebut. Iya. Karena kan orang-orang juga nggak tahu kan itu benar-benar yang membunuh apa bukan yang nulis. Tapi menurut kalian maksudnya kayak seberapa besar pengaruh media dalam kasus ini? Sangat besar sih. Besar banget sih. Besar Karena banget, besar. kalau nggak ada media benar-benar orang-orang minim informasi juga nggak sih? Iya, pasti. Terus ya media juga membantu ini nggak sih menyebarkan informasi mengenai penyelidikan yang sedang dilakukan polisi. Benar. Oke lanjut. Kita lanjut ke penyelidikan polisi. Penyelidikan polisi. Sekarang kita masuk ke bagian penyelidikan. Bagaimana polisi menangani kasus ini? Polisi Metropolitan London melakukan penyelidikan besar-besaran. Ribuan orang diperiksa dan ratusan saksi diwawancarai. Wah, ratusan guys. Benar-benar udah nggak semua puluhan tapi penduduk ratusan. gitu ya. Iya. Jadi enggak, kemungkinan siapa aja nih yang paling mencurigakan langsung diwawancarai. Karena kan waktu itu minim ya. Iya. Minim apa ya bukti. Jadi sedikit pun setitik apapun bukti langsung di ini, karena sekecil apapun bukti Tapi bisa ya, jadi titik terang. Menurut aku si Jack the Ripper ini dia pastinya benar-benar pintar karena ya kan? Iya. Sampai harusnya kan pada masa itu walaupun gimana pun juga polisi bakalan tetap dapat gak sih, tapi udah selama ini tetap aja Belum terungkap. iya mungkin aja orangnya udah nggak ada. Iya, Kayaknya mungkin gimana kali ya, Iya guys. kan? Terus patroli malam ditingkatkan dan banyak petugas ditempatkan di kawasan Whitechapel. Namun, meskipun usaha mereka sangat besar, hasil yang diperoleh tetap terbatas. Kenapa tuh? Mengapa demikian? Karena teknologi investigasi pada masa itu masih sangat sederhana. Belum ada pemeriksaan DNA, belum ada CCTV, belum ada teknologi pelacakan digital seperti sekarang. Jadi polisi harus mengandalkan saksi dan bukti fisik yang sangat terbatas. Setuju. Terus ini ada nih teori tersangkanya. Oh, jadi ada teori tersangka. Ini berarti yang kemungkinan dicurigai ya? Iya. Ini ada namanya Aaron Kosminski. Kita masuk nih ke bagian yang paling menarik, yaitu teori mengenal identitas Jack the Ripper. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Aaron Kosminski. Ia tinggal di kawasan Whitechapel dan pernah menjadi perhatian polisi. Beberapa dokumen lama menunjukkan bahwa polisi sempat mencurigainya, namun bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa ia adalah pelakunya. Sebenarnya polisi udah curiga banget nih, tapi nggak ada bukti, nggak bisa nangkap. Karena dia pinter juga kan, walaupun kita nggak tahu apakah itu dia apa bukan. Tapi kayaknya bukan emang dia, karena polisi nggak ada bukti. Tapi kalau sampai polisi salah tersangka, berarti kan dia benar-benar pinter kan? Iya, maksudnya ngasih ke orang lain. Terus kita masuk ke tersangka berikutnya. Ini cara bacanya gimana sih guys? Montague Dwight. Montague Dwight.
Ia adalah seorang pengacara sekaligus guru. Namanya muncul karena kematiannya terjadi tidak lama setelah pembunuhan terakhir. Jadi sebagian orang menganggap hal itu mencurigakan, tetapi nggak ada bukti yang langsung membubuhkan. Iya lah, soalnya apa hubungannya gitu loh, dia kan pasti Tiba-tiba kan Kemungkinan Iya, kan mungkin dia ya. mati, kemungkinan dia mungkin orang-orang curiganya dia bunuh karena nggak mau tertangkap. Iya sih juga bisa jadi. Nggak mau ketangkep. Tapi sebenarnya juga kurang logis sih. Kurang logis. Terus ini ada George Chapman. Siapa lagi yang pernah dicurigai? George Chapman ini. Dia pernah terlibat dalam tindak kriminal lain sehingga namanya masuk dalam daftar tersangka. Namun lagi-lagi bukti yang tersedia tidak cukup untuk memastikan bahwa ia adalah Jack the Ripper. kemungkinan karena latar belakangnya dia pernah melakukan kriminal terus dia dicurigai. jadi dianggapnya Kan bisa aja. Benar Iya, ya. itu Jack the Ripper. Nah, ini ada teori dokter. Ada juga teori yang mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang dokter. Ini yang tadi aku kepo banget. Kok bisa? Iya. Kok bisa dokter? Kok bisa dokter? Dari mana teori itu berasal dong? Karena beberapa orang berpendapat bahwa pelaku memiliki pengetahuan mengenai anatomi manusia. Nah, itu yang aku maksud. Oh, itu yang kamu maksud. Iya, Iya, karena dia pintar. kalau dokter udah pasti dia tuh teliti sama anatomi. Masuk dokter kan nggak cuma kan nggak Iya. cuma asal. Benar. Dari situlah muncul dugaan bahwa pelaku mungkin memiliki latar belakang medis. Namun, banyak ahli modern yang tidak sepenuhnya setuju dengan teori tersebut. Mereka berpendapat bahwa tidak ada bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa pelaku adalah seorang dokter. Kalau dari teori bangsawan, Kalau dari teori bangsawan, teori ini muncul bertahun-tahun setelah kasus terjadi. Menurut teori tersebut, pelaku berasal dari kalangan atas dan identitasnya sengaja ditutupi. Namun sebagian besar sejarawan menganggap teori ini terlalu lemah karena hampir tidak ada bukti kuat yang mendukungnya. terus Karena di White Chapel juga jarang ada bangsawan nggak sih? Iya sih, karena iya. orang-orang kayak gitu juga. Bangsawan tuh Iya. orang-orang kaya gitu ya, orang-orang Bangsawan Iya, mungkin orang di terpandang itu, gitu. iya, orang Kayak raja gitu ya. Iya, kayak Nggak anak mesti raja, tapi kayak nanya. Kalau misalnya dari semua teori yang udah kita bahas, siapa yang paling kalian curigai atau kayak yang paling mungkin gitu, yang paling mungkin? sebenarnya belum benar-benar. Iya sih, nggak ada yang Iya ini. sih. Karena kita juga jadi bingung Kayak nggak masuk ke dijelasin dalam. juga. Ini maksudnya pembunuhannya tuh gimana? Karena kan disebutin karena pembunuhnya dokter karena yang paling tahu anatomi manusia. Nah, Iya, maksud benar. aku di sini dia cara membunuhnya tuh gimana kok bisa disebut yang paling tahu anatomi manusia? Menurut aku ya, kalau misalkan dia dokter yang membunuh ini dokter, dia pasti membunuh bagian-bagian sensitif kayak nadi atau enggak, ya kan? Karena dia Mungkin dokter bukan main gitu. bener. Bukan apa ya? Nggak yang Asal bener-bener nggak bener, asal iya. kalau ditusuk nggak asal nusuk. Ya dia Kalau langsung dia apa? bagian lemahnya gitu loh. Oh, tahu. Paham. Oh ya benar sih. Oh, ini loh cara pembunuhan yang dilakukan oleh Jack Ripper adalah dengan mencekik korban terlebih dahulu sehingga tidak ada suara, menggorok tenggorokan dari kiri ke kanan, dan memutilasi bagian perut serta mengambil organ dalam korban. Nah, Bisa pantes. jadi kan, bisa jadi di Kalau pada orang curiga nggak sama ini, dokter. kalau orang nggak ini kan kadang takut nggak sih? Kan bingung juga ya nyari yang mana sih yang usus, yang mana yang sama nggak mungkin seproper itu yang tadi Iya. dalam semalam, nggak mungkin dia benar-benar secepat itu nanganin. Iya, kadang aku yang kita belajar IPA aja aku kadang nggak tahu loh. Iya kan? Letak di mana pastinya bagian jantung atau mana Iya, berarti benar. dia pintar miso. Oh, paham Berarti lah. dia tuh orangnya teliti. Gorokannya juga bukan main, bukan yang asal gorok tapi yang langsung kemungkinan kayak dari sini gini gitu. Berarti oh iya pantas kalau dicurigain dokter. Terus ini juga ada segmen tambahan nih. Gimana sih kalau Jack the Ripper terjadi di zaman modern? Kalau terjadi di zaman modern, mungkin kasusnya lebih cepat selesai nggak sih? benar karena mungkin ya. Tapi beda lagi kalau di sini. Jangan keras-keras, kita nggak boleh ngomong keras-keras ya. Ya maaf. Mungkin karena itu kasusnya benar-benar apa sih kayak besar, kasusnya besar. Iya, nggak yang Mungkin- mudah gitu loh. Iya, mungkin tuh penyelidikannya bakalan
Iya, Nggak karena se- karena kalau kayak zaman gini dulu, gitu loh. kalau zaman dulu kan polisi cuman ngandelin ini kan, apa namanya? Saksi. Ngandelin Iya, kesaksian iya, warga, benar. terus bukti fisik yang sangat terbatas. Terus sekarang penyelidikan kan banyak dibantu alat modern kan. Iya. Kayak anjing pelacak juga. Kalau dulu ada anjing pelacak nggak? Mungkin Nggak- dulu nggak tuh ada juga ya? ada, cuman nggak sepinter yang Yang sekarang canggih sih, sekarang. benar-benar. Sama kalau kita ngandelin anjing pelacak kayaknya kurang deh. Apalagi kan di luar negeri sekarang ini ya, katanya ada kayak CCTV di sudut kota besar gitu, dipantau kamera pengawas, terus juga jadi pergerakan Sekarang atau apa juga- tuh bisa dilacak. Iya, kota-kota apa negara-negara besar kayak gitu sekarang CCTV. masang iya walaupun di sudut-sudut kota yang kecil-kecil gitu kan tetap aja kan. Berarti kalau Sama kayak bantu juga. pelakunya itu terjadi di zaman sekarang, kemungkinan pasti jejak atau bukti-buktinya lebih mudah ditemukan. Iya benar. Bahkan telepon genggam pun bisa jadi bukti. Oh iya, Iya. oh iya iya Kalau benar. kurang pinter juga nggak sih? Lokasi Nggak juga kurang ya pinter. data digital. Mm-mm. Terus kan kita juga pasti lebih care, lebih peduli. Pasti kita bakal ngelaporin hal ini. Kan Iya. sekarang apa viral. Kita ngetik dikit aja udah bisa viral. Kita bisa ngisi di Twitter, kita bisa viralin ke TikTok, ke Instagram, ke YouTube, ke WA, semuanya bisa. Jadi orang Tapi aku mau nanya, menurut kalian gimana kalau pembunuhan ini atau tragedi ini terjadi di misalkan kayak lingkungan kita atau enggak kota deh? kota Indonesia maksud kamu tadi? Ya, di kota ini. Kota, misalkan dia paling dekat sama kita kota nggak sih? Iya. Kota. Kota deh, nggak usah jauh-jauh ke negara. Sleman deh, Sleman. Takut, Kota gede. takut. Tapi karena kepikiran. Karena kota gede kan kita padat. pasti, tapi kita pasti kepikiran, pasti kita langsung viral. Jadi kayak kita awalnya di media sosial kita nggak pernah ngapa-ngapain ya, nggak pernah update Iya, apapun, benar. nggak pernah upload sesuatu, pasti kita Jadi bakalan lebih upload. aktif ya. Kita pasti lebih upload. Kayaknya kalau kejadian ini beneran ada, TikTokku, Instagramku, YouTubeku, even kayak apapun di HP ku tuh kayaknya keisi sama kasus ini karena saking Benar. takutnya berusaha memviralkan. Iya benar-benar. Nah, Sama berusaha membantu nggak sih kalau misalkan kasus ini benar-benar sesusah itu, terus pasti sini sepi. pasti warga juga Sepi. nggak mungkin kayak Iya. menyerah gitu aja gitu. Iya. Hmm. Apalagi kan maksudnya apa ya? Gotong royong. Orang-orang sini kan hidupnya lebih banyak kan, lebih dempet nggak sih? Kalau kanker Iya. kan banyak. Kalau di luar negeri kan rumahnya besar-besar kan, tapi nggak yang dempet nggak sih mereka tuh jaraknya Masih ada lumayan space. jauh. Kalau kita kan masih kayak satu RT, Sama RW, lebih peka nggak gitu, sih? lebih peka Menurut aku juga. orang sini Heboh, Indonesia heboh juga lebih itu heboh. tuh positifnya mereka lebih peka juga. Lebih heboh juga. Jadi kemungkinan ya itu. Ya Kalau kan. orang-orang sana tuh mungkin lebih gampang kepentingan diri sendiri, Nah, kan? tapi nggak tahu cepat atau lambatnya kemungkinan Iya, terungkap benar. atau enggak, karena ya udah deh nggak mau. Ya tapi kan walaupun udah banyak apa ya, maksudnya sekarang udah canggih, tapi ya masih ada kan kasus-kasus yang belum terungkap, terpecahkan sampai sekarang. Iya. Zaman sekarang ini walaupun udah masih canggih banyak juga ya. Iya. Sekarang aku mau nanya nih, mengapa kasus ini masih terkenal hingga sekarang padahal sudah lebih dari 130 tahun? Ya itu tadi kuncinya. Misterinya nggak pernah Iya, nggak dipecahkan. Iya, pernah benar. terpecahkan. Siapa sih sebenarnya Jack? Jadi orang-orang tuh pada penasaran dan nyari tahu bakalan. Siapa tahu bisa jadi yang anonim itu beneran dia, beneran dia itu ya, beneran Jack the Ripper. Kadang tuh nggak punya akal kan, kadang kayak ya udah sih nggak apa-apa aku ngirim nama Iya doang. biasanya kalau Aku pembunuh nggak kayak bakal gitu, ketahuan. mereka kan kayak nggak punya apa ya, nggak punya nurani atau nggak rasa kasihan kan, karena mereka Kemungkinan benar-benar- juga dia udah tahu aku nggak bakal ketahuan nih, terus ya udah deh nggak apa-apa. aku karena ngirim dia surat. terlalu pinter juga. biar terkenal, kayak Bener. biar terkenal ya udah aku ngirim nama nih Jack the Ripper. Siapa tahu beneran salah satu dari anonim. Iya. Atau enggak salah satu yang udah dicurigai sama polisi tapi polisi nggak punya bukti. Itu bisa jadi. Menurut aku yang pertama sih, Yang kayak yang pertama dia ngirim, terus itu memancing publik buat juga ikutan, Ikut-ikutan, iya. bener ikutan. bisa jadi segala apa ya, segala pikiran kita masing-masing beda nggak sih, kayak yang mungkin kalau Vita kepikirannya apa, aku Iya, benar, kepikiran apa benar. gitu. Sampai sekarang berarti belum benar-benar terungkap. bener-bener belum Udah 100 berapa? 130 Hampir sahabat lebih lah. Kayaknya emang udah meninggal sih. Ya nggak sih? Iya sih. Mungkin sekarang lagi ditimbang apa? Apa nih? 6-7 dari inti dari ceritanya ini
udah ngejelasin latar belakang dari Whitechapel, terus gimana latar belakang dari Whitechapel, kota tersebut. Terus juga jadi Jack the Ripper ini diambil dari nama orang yang mengirim surat anonim ke polisi, ke kantor polisi. Terus dia nulis Jack the Ripper gitu, kayak ini aku, jadinya itu kayak mungkin menarik atau bagi masyarakat sekitar, oh ini nih, jadinya itu yang terkenal. Terus sampai sekarang makanya Jack the Ripper ini bukan nama asal atau nama pelaku asli, bukan nama asli. Tapi Jadi nama dari cuma kayak sejarah. nama julukan dari orang anonim yang iseng mau kayak cari perhatian, terus dia ngirim. Terus juga Jack the Ripper ini tuh belum ditemuin sampai sekarang karena polisi juga nggak ada bukti yang kuat. Jadi selama orang-orang yang dicurigai, selama orang-orang yang udah diwawancarai, itu kemungkinan memang ada pelaku aslinya. Cuman pada saat itu polisi nggak bisa benar-benar membuktikan ke masyarakat, ke media apapun, karena ya itu kurangnya bukti. Jadi dia tuh nyari korbannya bukan sembarang korban kayak yang kayak psikopat. Kalau psikopatnya sekarang sembarang korban. Iya benar. Dia tuh cuman emang kayak pembunuh berantai, tapi emang bisa disebut. Oh I know, dia tuh pasti kan ada kan orang yang dia tuh nggak suka melihat orang misalkan random aja gitu, kayak aku nggak suka tuh lihat dia gitu. Terus besoknya mungkin dia tuh dengan akal yang pendek dia Kalian juga pernah dengar kasus yang baru-baru ini nggak sih, yang ada pelajar yang siang-siang itu ngebacok ini pakai apa sih? Ya sajam. Pakai sajam. Itu tuh kayak benar-benar yang cuma mahasiswa lewat pakai motor, itu tuh tiba-tiba digituin sama kayak di Jogja. Kalau itu udah bisa jadi. Jadi emang mereka tuh emang nggak ada dendam tertentu, cuman nggak suka aja. Cuman kalau menurut aku, pendapat aku, Jack the Ripper ini tuh itu tuh orang yang nggak baik. Kan tadi disebutin yang kata kasar tadi kan. Berarti kan orang ini nggak baik, dia tuh nggak Ada suka aja sama alasan kan di balik itu. Tapi walaupun ada alasan, dia mungkin mau menyingkirkan orang-orang yang kayak gitu, Caranya tetep aja caranya salah. Iya, benar. Dia tetep caranya salah. Terus nanti juga walaupun niat dia tuh ya nggak baik gak sih? Nggak baik ya. Maksudnya niat dia menyingkirkan orang-orang sampah, mungkin orang-orang sampah di lingkungan itu, tetap aja misalkan pokoknya ada orang lewat yang lihat Dengan mata kepalanya. iya, terus pasti dia juga mau nggak mau bakalan bunuh si Oh iya, saksi karena gitu. saksi bukan sanksi. Oh iya, saksi. Aku bilangnya saksi. Sorry. Itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Kalau misalnya kalian kurang jelas atau misalnya kayak kebanyakan apa gitu, kalian bisa lihat cek, karena ini ya guys, menurut lebih aku dalam kayaknya lagi. karena viral banyak banyak perspektif dari banyak orang-orang gitu kayak. Iya harusnya ya. Jadi ini kita dapatkan cuma dari sumber HP kan guys. Jadi nggak tahu nih mana yang benar karena banyak pendapat-pendapat orang, kisah-kisah yang lain-lain kayak Jack the Ripper tapi pelakunya ini, tapi gini kan, itu beda-beda. Kalian mungkin bisa search sendiri. Kalau aku sih berharap bakal ada filmnya. Apalagi kan ini kisah nyata kan. Ya pokoknya kita berharap aja semoga korban-korbannya yang 5 korban utama itu ya guys, yang kok dan cuma 5 itu tapi ada yang korban lainnya, keluarganya juga maksudnya korbannya itu semoga ya diterima tenang di sisi sana, Tuhan. Terus keluarga yang ditinggalkan semoga bisa ikhlas, tabah, selalu terus diberi keikhlasan. semoga lupa ya sama kasus kayak gitu. Walaupun udah lama, itu bukan main loh kasusnya. Kita doain ya, kita doain semoga korbannya tenang ya. Kayaknya udah cukup ya. Kayaknya udah cukup podcast kita hari ini. Seru, ini nggak kerasa. Karena udah Terus menarik juga Menarik. ceritanya. Maksudnya kita jadi tahu. Iya. Sebelumnya kita bener-bener nggak pernah kenal siapa itu. Pernah nggak kepikiran Jack kalau the Ripper? habis cerita kayak gini rasanya pengen menyelidiki, terus Bener. jadi kebayang kalau misalnya kita salah satu orang yang bisa mengungkap kasus ini. Sepikiran apa? ya aku habis ngalamin karena aku habis nyerjing surat-suratnya itu loh. Kayaknya cukup nggak sih? Ya udah. Makasih buat tugas hari ini, seru banget. Makasih buat yang nonton sampai habis. Ya makasih, udah. Bye bye. Bye bye. Terima kasih ya udah dengerin kita. Bisa
pesannya semoga kalian maksudnya tetap jaga Waspada. diri, Pokoknya waspada kalian di luar sana tetap mau hati-hati ya sama guys. siapapun. Kadang ada pepatah yang ngomong diam-diam menghanyutkan. Kita nggak tahu orang yang paling baik Iya, terkadang itu benar. adalah orang yang paling bisa Kita jahat ke dekat. kita, punya kesempatan jahat. Jadi kita aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.